Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Diki Muhammad Khaidir, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Invertebrata, serta rekan-rekan yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai filum moluska. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Nisa Solihat, kemudian rekan saya Ahmad Fauzan Nuroni, Siti Rosidah Riani, dan juga Audrey Ervanti Mubis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kepada materi pertama, yakni mengenai pengertian dan klasifikasi moluska. Moluska merupakan salah satu filum hewan terbesar setelah arthropoda dalam golongan hewan invertebrata. Moluska adalah protostom Lophotrochozoa coelomata, yakni yang berkembang melalui pembelahan mozaik spiral dan membentuk selom dengan cara skizoseli pada tahap perkembangan embrionya. Tahapan larva dari moluska ini yaitu larva trokofor, di mana larva trokofor ini memiliki silia untuk berenang bebas. Kemudian untuk klasifikasi, saya sediakan gambar berupa kladogram. Kladogram di sini menjelaskan mengenai sinapomorfi atau karakteristik turunan bersama dari nenek moyang yang dimiliki kelas-kelas dalam moluska ini. Pada filum moluska, ada satu subfilum, yakni Conchifera, di mana Conchifera ini terdiri dari hewan-hewan yang bercangkang. Kemudian, untuk yang lainnya yang tidak memiliki cangkang, itu dipisahkan dari Conchifera, yaitu hewan yang termasuk ke dalam Conchifera, ada kelas Monoplacophora, Gastropoda, Cephalopoda, kemudian Bivalvia, dan yang terakhir Scaphopoda. Untuk yang tidak termasuk ke dalam Conchifera, ada 3 kelas, yakni Caudofoveata, Solenogastres, dan Polyplacophora. Salah satu sinapomorfi yang ditampilkan yaitu tereduksinya kepala pada beberapa kelas. Kemudian, untuk karakteristik yang dimiliki filum moluska, di antaranya tubuh simetri bilateral, artinya tubuh pada moluska bisa dibelah hanya membentuk satu tangkup, seperti itu. Kemudian tubuhnya triploblastik atau memiliki 3 lapisan tubuh, yakni ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Habitat dari hewan-hewan filum moluska yakni ada di perairan tawar dan laut dan juga di darat. Sebagian besar memiliki cangkang. Kemudian ukurannya mikroskopis hingga makroskopis. Ada yang hidup sebagai herbivora, karnivora predator, dekomposer, detritivor, dan juga parasit. Hewan-hewan pada filum moluska ini memiliki selom atau rongga karena tubuhnya triploblastik. Kemudian tubuhnya terdiri dari kepala, kaki, dan massa visceral. Massa visceral merupakan bagian dari tubuh moluska yang di dalamnya terdapat organ-organ seperti pencernaan, respirasi, dan juga organ ekskresi. Bentuk tubuhnya beragam, namun memiliki dasar tubuh yang sama. Cara reproduksinya itu secara seksual, tidak ada yang secara aseksual. Kemudian, memiliki radula. Radula merupakan gigi parut yang terdapat pada moluska. Memiliki kaki yang teradaptasi berdasarkan fungsionalnya dan menghasilkan lendir. Pelindung tubuhnya berupa cangkang, yang mana di bawah cangkang ini terdapat mantel. Kemudian berespirasi dengan insang sekunder, paru-paru, dan permukaan tubuh. Sistem peredaran darahnya terbuka dengan memiliki jantung. Kemudian memiliki sepasang ginjal yang merupakan organ ekskresi. Sistem sarafnya terdiri dari ganglia dan saraf penghubung, serta mengandung neurosekretori. Epitel permukaan tubuhnya bersilia
dan mengandung kelenjar mukosa, serta ujung saraf sensorik. Saluran pencernaannya kompleks, memiliki organ sensorik yang peka terhadap sentuhan, penciuman, rasa, keseimbangan, dan penglihatan. Kebanyakan dari hewan molluska ini bersifat dioecious atau dia memiliki organ kelamin yang terpisah. Jadi satu individunya satu organ kelamin. Namun sebagian lagi ada yang hermafrodit atau dalam satu individu memiliki dua organ kelamin. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar larva trokofor dan juga massa visceral. Nah, larva trokofor ini memiliki silia pada ujung, kemudian pada sekitar mulut dan juga sekitar anus. Larva trokofor ini merupakan ciri khas dari golongan hewan-hewan Lophotrochozoa. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan merupakan gambar massa visceral dari molluska. Massa visceral ini terdiri dari organ-organ yaitu ada jantung, kemudian ada nephridium atau ginjalnya, kemudian ada lambung, usus, ada serabut saraf, kemudian ada insang sebagai organ pernafasan, kemudian ada juga kerongkongan sebagai organ pencernaannya, dan massa visceral ini dikelilingi atau dilindungi oleh mantel. Nah, ini merupakan struktur radula atau lidah parut. Jadi lidahnya itu terdapat gigi-gigi pada permukaannya, maka disebutlah lidah parut. Nah, radula ini digerakkan oleh suatu otot yang dinamakan odontofor. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Audrey Ervanti Mugis. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang kelas Bivalvia. Dengan hampir 30.000 spesies, kelas Bivalvia adalah moluska terbesar kedua. Kelas Bivalvia juga dikenal sebagai Polysopoda atau hewan berkaki kapak. Kelas ini meliputi kerang, tiram, remis. Banyak kerang yang bisa dimakan dan beberapa membentuk mutiara, karena kebanyakan kerang adalah pengumpan filter menetap yang bergantung pada arus yang dihasilkan oleh silia pada insang mereka untuk mengumpulkan bahan makanan. Kebanyakan bivalvia adalah hewan laut, tetapi banyak yang hidup di air payau dan di sungai, kolam, dan danau. Selanjutnya adalah tentang tempurung dan struktur terkait. Dua bagian cembung cangkang disebut katup. Sepanjang tepi punggung cangkang adalah engsel. Dan serangkaian modifikasi lidah dan alur dari cangkang disebut gigi yang mencegah katup berputar. Bisa dilihat dari gambar di samping, ini merupakan tampak dalam cangkang. Ombak adalah bagian tertua cangkang kerang. Saat kerang tumbuh, mental lebih banyak diletakkan cangkang dalam garis pertumbuhan konsentris. Umbo ini adalah daerah yang bengkak di dekat margin anterior cangkang. Meskipun kerang tampaknya memiliki dua cangkang, secara embriologis cangkang terbentuk sebagai satu struktur. Mantel di daerah engsel mengeluarkan relatif lebih besar jumlah protein dan kalsium karbonat yang relatif sedikit. Hasilnya adalah ligamen engsel elastis. Elastisitas dari ligamen engsel membuka katup saat otot tertentu mengundur. Untuk karakteristiknya, bivalvia ini memiliki cangkang dibagi menjadi dua katup yang disatukan oleh ligamentum dorsal dan ditutupi oleh otot aduktor. Dan yang kedua, ketika cangkang itu terbuka, hewan bivalvia dapat menjulurkan kakinya yang berbentuk kapak untuk menggali dan menggubur dirinya dalam pasir. Selanjutnya adalah rongga mantel memiliki insang untuk mencerna makan dan pertukaran gas. Lalu cara mendapatkan makanannya dengan menyaring partikel makanan menggunakan cnenidium, yaitu insang berlapis-lapis yang digunakan untuk menyaring makanan dan bernafas. Selanjutnya ada sistem saraf terdiri dari 3 pasang ganglion. Selanjutnya tidak memiliki kepala yang jelas dan radula tereduksi. Dan selanjutnya pada bagian luar cangkang,
Pada bagian luar cangkang tampak sejumlah lekukan yang disebut lingkaran pertumbuhan. Dan yang terakhir, jenis kelaminnya itu terpisah. Untuk klasifikasinya, kingdomnya itu Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Bivalvia, ordonya Archoida, untuk famili Archidae, dan genus Anadaria, dan spesies Anadara sp. Tentang kelas Caudofoveata. Kelas Caudofoveata terdiri dari sekitar 120 spesies organisme laut yang mirip cacing dengan panjang berkisar antara 2 hingga 14 mm. Mereka kebanyakan adalah penggali dan mengarahkan diri mereka secara vertikal dengan rongga mantel, terminal, dan insang di pintu masuk liang. Mereka memakan mikroorganisme dan detritus. Mereka memiliki sepasang insang. Denah tubuh Caudofoveata mungkin memiliki lebih banyak fitur yang sama dengan nenek moyang Mollusca daripada kelompok hidup lainnya. Kelas ini terkadang disebut Chaetodermomorpha. Mereka memakan Foraminiferans dan Dioecious. Mereka memiliki spikula seperti pisau bedah di dinding tubuh dan memberi makan menggunakan radula. Mereka ini tidak memiliki cangkang yang berotot kaki dan nefridia, menunjukkan bahwa kelompok ini mungkin mirip Mollusca leluhur. Ahli zoologi telah menjelaskan sekitar 120 spesies, tetapi sedikit yang diketahui tentang ekologi mereka. Adapun karakteristiknya, yaitu tidak memiliki cangkang, kepala, dan organ ekskretoris, memiliki radula, memiliki mantel dengan kutikula chitinous yang menutupi seluruh permukaan tubuh sebagai pengganti cangkang, berbentuk silinder, spikula berkapur, rongga mantel di ujung posterior dengan sepasang insang, jenis kelamin terpisah, mendapat makanan dengan cara menggali sedimen berlumpur dan mengonsumsi mikroorganisme. Yang selanjutnya itu, tubuh Caudofoveata memiliki lebih banyak kesamaan organ dengan leluhur Mollusca daripada kelas lainnya dari filum ini. Contohnya ada Chaetoderma dan ada Limifosor. Dan untuk klasifikasinya, kingdomnya itu adalah Animalia, filum Mollusca, kelas Caudofoveata, ordonya Chaetodermatida, famili Limifosoridae, dan genusnya Limifosor, spesiesnya Limifosor fratula. Selanjutnya yaitu kelas Solenogastres. Solenogastres adalah sekelompok kecil sekitar 250 spesies hewan laut yang mirip dengan Caudofoveata. Solenogastres biasanya tidak memiliki radula dan tidak ada insang, walaupun mungkin terdapat struktur pernafasan sekunder. Kaki mereka diwakili oleh alur midventral yang sempit. Solenogastres adalah penghuni bawah dan sering hidup dan memakan cnidaria. Kelas ini terkadang disebut Neomeniomorpha. Solenogastres tidak memiliki cangkang. Kondisi ini dianggap mewakili keadaan leluhur filum tersebut. Alih-alih cangkang, tubuh mereka ditutupi oleh spikula berkapur kecil yang tertanam. Beberapa Solenogastres kehilangan radula secara sekunder. Selanjutnya itu ada karakteristiknya. Karakteristiknya itu yang pertama tidak memiliki cangkang, kepala, dan organ ekskretoris. Mantel belum sempurna, biasanya ditutup dengan spikula berkapur dengan rongga mantel rudimenter posterior. Selanjutnya yaitu kaki diwakili oleh alur pedal ventral yang panjang dan sempit. Selanjutnya, Solenogastres biasanya tidak memiliki radula dan insang, walaupun struktur pernapasan sekunder mungkin ada. Lalu hewan ini adalah hewan hermafrodit, dan hewan ini adalah hewan karnivora epibentik dengan memakan cnidaria. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Untuk kingdomnya ada Animalia, filumnya Mollusca, kelasnya Solenogastres, ordonya Neomeniomorpha, famili Neomenidae, genusnya Neomenia, dan spesiesnya Neomenia carinata. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Siti Rosidah Riani. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang kelas Monoflacovora. Saat ini, anggota dari kelas Monoflacovora sudah diketahui 25 spesies. Kelas ini mempunyai satu buah cangkang yang simetris bilateral berbentuk pipis sampai kerucut seperti topi. Anggota dari kelas ini berukuran kecil dengan mulut mengandung radula yang khas,
dan mempunyai 5-6 pasang ingsan. Anggota kelas ini juga memiliki 2 pasang daun telinga, 1 atau 2 pasang gonad, dan 3 hingga 7 pasang metaphyridia. Kelompok ini adalah Dioecious dan melakukan pembuahan di luar tubuh. Habitatnya berada di laut paling dalam. Ini merupakan contoh dari spesies Neopilina dari kelas Monoplacovora. Monoplacovora ini terbagi menjadi 4 subkelas, yaitu 1. Subkelas Cryptolithiones dengan ordo Sinuitopsida dan superfamili Cytolithoidea dan Cyrtolithidae. Ini merupakan contoh gambar dari Cyrtolithidae. Kemudian ada subkelas Cryptotheliones dengan ordo Cyrtonellida dan superfamili Cyrtoneloidea. Ini merupakan gambar dari Cyrtonellida. Kemudian ada subkelas Eomonoplacovora dengan superfamili Mycaneloidea. Kemudian yang terakhir adalah subkelas Tergomia atau Pilinea dengan ordo Kyrengellida atau Romaniellida dengan superfamili Archaepialoidea, Kyrengloidea, dan Hypseloconoidea. Kemudian ordo yang kedua dari subkelas Tergomia adalah Triplidida dengan superfamili Triplidioidea dan Neopilinoidea. Ini merupakan contoh dari Triplididae dari ordo Triplidida. Berikutnya adalah kelas Polyplacovora atau Chitons. Nah, Chitons ini bentuk tubuhnya bulat telur, pipih, dan simetri bilateral. Mulut tidak berkembang baik dan terletak di bagian kepala, sedangkan anus terletak di posterior. Cangkangnya tersusun seperti genting, beberapa di antaranya memiliki ornamen duri-duri. Cangkangnya tersusun dari 7-8 pelat. Kemudian, Chitons ini memiliki ingsan ganda. Kebanyakan chiton berukuran kecil, yaitu sekitar 2-5 cm. Yang terbesar adalah Cryptochiton. Nah, chiton ini jarang melebihi 30 cm. Chitons lebih suka hidup pada permukaan berbatu di daerah intertidal dan beberapa hidup di tempat yang sangat dalam. Chiton ini makan dengan cara menjulurkan radula untuk mengikis ganggang dari bebatuan. Chiton melekat erat pada bebatuan dengan kakinya yang lebar dan rata. Nah, mantel yang membentuk korset di sekitar tepi pelat dan pada beberapa spesies lipatan mantel menutupi sebagian atau seluruh lempengan. Sepasang Ospradia ditemukan di lekukan mantel di dekat anus. Reproduksi secara seksual yaitu dengan pertemuan sel ovum dan sel sperma yang terdapat pada individu jantan dan betina. Kemudian Polyplacovora ini terbagi menjadi 2, yaitu ordo Paleolorisata dan Neolorisata. Nah, ordo Paleolorisata ini telah punah, sedangkan Neolorisata ini terbagi menjadi 3, yaitu Lepidopleurina yang memiliki plat-plat cangkang yang tidak bertautan antara yang satu dengan yang lain, tepi cangkang kurang bergerigi, dan kedelapan lempengan cangkangnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu posterior dan anterior. Yang kedua dari Neolorisata adalah Isnocytonina yang memiliki plat-plat cangkang dengan tepi yang bergerigi dan lekukan-lekukan yang cukup dalam pada kelompok ini.
Kedelapan lempengnya juga terbagi menjadi bagian posterior dan anterior. Yang terakhir adalah acanthocytonina yang memiliki cangkang yang bagian tepinya ditutupi oleh mantel. Kedelapan lempeng cangkang dari kelompok ini tidak terbagi menjadi 2 bagian, melainkan 4 bagian. Berikutnya adalah struktur tubuh. Struktur tubuhnya terdiri dari korset mantel, cincin saraf, radula, aorta, gonad, usus, ginjal, nephrostomy, jantung, perikardium, anus, nephridiofor, gonofor, kaki, kelenjar pencernaan, perut, tali saraf, dan mulut. Ini merupakan gambar dari Acanthopleura echinata. Ini merupakan gambar dari Callistochiton pulsellus. Ini merupakan gambar dari Caloplax vivipara. Ini merupakan gambar dari Chaetopleura peruviana. Ini merupakan gambar dari Chiton cummingsi. Dan yang terakhir adalah gambar dari Chiton granosus. Berikutnya adalah kelas Cephalopoda. Kelas Cephalopoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu kepel yang berarti kepala dan paus atau podos yang berarti kaki. Cumi-cumi, gurita, nautilus, ikan iblis, dan sotong termasuk ke dalam kelas ini. Ukuran cephalopoda besar berkisar mulai dari 2 cm hingga ada yang berukuran 60 kaki. Hewan ini memiliki ciri khas yaitu mempunyai tentakel yang dilengkapi dengan alat penghisap. Cephalopoda secara luas dianggap sebagai yang paling cerdas di antara invertebrata dan memiliki indera serta otak yang besar. Otaknya lebih besar daripada gastropoda. Sistem saraf cephalopoda adalah yang paling kompleks dari invertebrata dan rasio massa otak ke tubuh mereka berada di antara vertebrata endotermik dan ektotermik. Berikutnya adalah struktur tubuh. Yang pertama adalah cangkang. Cangkang pada nautiloid dan ammonoid begitu berat, namun terdapat ruangan gas yang membuat mereka tetap mengapung. Pada sotong juga memiliki cangkang kecil dan melengkung, tetapi seluruhnya tertutup oleh mantel. Pada cumi-cumi, sebagian besar cangkangnya telah hilang, hanya menyisihkan strip tipis. Pada gurita, seluruh cangkang telah menghilang. Yang kedua adalah penggerak. Cephalopoda bergerak dengan cara mengeluarkan air secara paksa dari rongga mantel melalui corong ventral atau sipon, semacam penggerak jet. Corong ventral dapat digerakkan dan dapat diarahkan ke depan dan ke belakang untuk mengontrol arah serta mengontrol kecepatan pengeluaran air atau semprotan air. Yang ketiga adalah respirasi dan sirkulasi darah. Kecuali nautiloid, cephalopoda memiliki sepasang insang. Sistem peredaran darah mereka telah berkembang menjadi jaringan pembuluh darah tertutup, dan kapiler mengalir darah melalui filamen insang. Ini merupakan struktur tubuh dari salah satu cephalopoda, dari Sepioteuthis lesoniana. Tubuhnya terdiri dari lengan, rahang, otak, kelenjar dan saluran ludah, aorta anterior, kelenjar pencernaan, kerongkongan, ginjal, perut, mantel, vena, gonad, vena cava posterior, saluran pencernaan, jantung sistemik, jantung branchial, usus, kantung tinta, insang, anus, corong dengan katup, statosit, radula, dan tentakel. Berikutnya adalah sistem saraf dan sensorik.
Sistem saraf dan sensorik otak Cephalopoda terdiri dari 7 lobus dengan jutaan sel saraf. Mata terdiri dari kornea, lensa, iris, dan retina. Beberapa cumi-cumi telah terbukti mendeteksi suara menggunakan statosis mereka. Ini merupakan ganglion optik. Ini iris, ini kornea, ini lensa, ini retina, dan ini adalah saraf optiknya. Selanjutnya adalah komunikasi. Cephalopoda berkomunikasi dengan cara menggerakkan lengan, sirip, tubuh, serta perubahan warna pada tubuhnya. Kemudian ada reproduksi. Jenis kelamin terpisah dalam cephalopoda. Spermatozoa terbungkus dalam spermatopores dan disimpan dalam kantung yang terbuka ke dalam rongga mantel. Satu lengan jantan dewasa dimodifikasi sebagai organ intromiten disebut hectocotylus, digunakan untuk mencabut spermatofor dari rongga mantelnya sendiri dan memasukkannya ke dalam rongga mantel betina dekat lubang saluran telur. Sebelum senggama, jantan sering menjalani tampilan warna yang tampaknya ditunjukkan terhadap pejantan saingan. Telur dibuahi saat keluar dari saluran telur dan biasanya ditempelkan pada batu atau benda lain. Ini merupakan contoh gambar dari senggama cephalopoda. Kemudian ada klasifikasi dari cephalopoda. Cephalopoda terbagi menjadi 3, yaitu Nautiloida, Ammonoida, dan Coleoidea. Nautiloidea memiliki dua pasang insang yang semuanya memiliki cangkang eksternal. Mereka berkembang biak selama era Paleozoikum awal, di mana mereka merupakan hewan predator utama dan mengembangkan keragaman bentuk cangkang yang luar biasa. Kemudian Ammonoidea merupakan subkelas dari cumi punah, ditemukan dalam sedimen laut dari awal zaman Devonian hingga Cretaceous. Dengan menunjukkan cangkang luar, ammonoid secara dangkal menyerupai nautiloid, seperti Nautilus modern. Akan tetapi berdasarkan kemiripan radula, mereka lebih dekat hubungannya dengan coleid modern, cumi-cumi, gurita, dan sotong. Yang terakhir adalah Coleoidea, pengelompokan cephalopoda yang mengandung semua taksa yang secara populer dianggap sebagai bertubuh lunak atau tanpa cangkang, yaitu gurita, cumi-cumi, dan sotong. Coleoidea paling banyak memiliki tulang sotong internal, gladius, atau cangkang yang digunakan untuk daya apung atau penyangga tubuh. Beberapa spesies telah kehilangan tulang sotong mereka, sementara di beberapa spesies telah digantikan oleh struktur pendukung kitin. Yang pertama adalah Nautiloidea. Nautiloidea memiliki dua genus, yaitu genus Allonautilus yang terdiri dari dua spesies, yaitu Allonautilus perforatus dan Allonautilus acrobiculatus. Genus Nautilus yang memiliki 6 spesies, yaitu Nautilus belabuensis, Nautilus macropalus, Nautilus pompilius, dan Nautilus sthenopalus. Ini merupakan gambar dari Allonautilus perforatus. Ini Allonautilus acrobiculatus. Ini Nautilus belabuensis. Ini Nautilus macropalus, dan ini Nautilus pompilius, serta yang terakhir adalah Nautilus sthenopalus. Kemudian ada Ammonoidea. Ammonoidea terdiri dari 6 ordo, yaitu Argoniatida, Clymenida, Goniatida, Prolecanitida, Keratitida, dan Ammonitida.
Dalam beberapa klasifikasi ditinggalkan sebagai subordo, termasuk dalam hanya 3 ordo, yaitu Goniatida, Ceratitida, dan Ammonitida. Ini merupakan gambar dari Argoniatida. Ini merupakan gambar dari Silhamania laeviganata, dan ini merupakan gambar dari Goniatida. Ini Ceratitida, dan ini adalah Ammonitida. Berikutnya ada Soleoidea. Soleoidea terbagi menjadi belemnoide, yaitu belemnoid yang telah punah, dan Neosoleoidea. Nah, ini merupakan gambar dari Phragmoteuthis conocauda dari ordo Phragmoteutida. Kemudian ada Phaseoleuthis bisulcata dari ordo Belemnitida. Ada Spirula dari ordo Spirulida. Ada Sepia apama dari ordo Sapida. Kemudian ada Sepiola atlantica dari ordo Sepiolida. Ada Australian dari ordo Myopsida. Kemudian ada Moroteuthis ingens dari ordo Aegopsida. Kemudian ada Vampiroteuthis invernalis atau cumi vampir dari Vampiromorphida. Kemudian ada Gurita vulgaris dari Octopoda. Kemudian yang terakhir ada Trachyteuthis dari famili Trachyteuthidae. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ahmad Fauzan Nuroni. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membahas mengenai kelas Capopoda dan Gastropoda. Untuk kelas Capopoda sendiri, Capopoda memiliki karakteristik dan struktur tubuh, di antaranya hewan ini disebut juga cangkang gigi, cangkok gading, atau taring gajah. Mengapa demikian? Karena cangkangnya berbentuk tubular seperti taring atau gading gajah. Kemudian tubuhnya yang ramping dan bulat memanjang ditutupi oleh mantel yang dapat membentuk cangkang tubular dan di kedua ujungnya terbuka. Selanjutnya kaki yang menonjol berbentuk kerucut dan di dekat kaki ini terdapat mulut, yang mana mulut ini memiliki radula dan tentakel yang bertindak sebagai organ sensoris dan berfungsi untuk memegang. Selanjutnya, hewan ini tidak memiliki kepala dan insang, kebanyakan hidup di sekitar air laut, dan makanannya dapat berupa hewan atau tumbuhan yang mikroskopis. Oke, next. Nah, Capopoda sendiri memiliki sistem sirkulasi. Nah, untuk kelas Capopoda ini memiliki sistem sirkulasi, yang mana sistem sirkulasi ini hanya terdiri atas sinus yang tersebar di antara organ-organ tubuh. Selanjutnya, untuk sistem respirasinya hanya dilakukan oleh mantel. Kemudian sistem reproduksinya secara seksual, yang mana jenis kelaminnya ini terpisah. Kemudian ada larvanya yang disebut dengan Trochophora. Kemudian untuk sistem ekresi, sistem ini dilakukan oleh 2 buah kantung yang menyerupai ginjal dan mempunyai lubang terbuka keluar di dekat anus. Nah, untuk
contoh kelas Kapopoda ini yaitu Dentalium, seperti pada gambar dalam PPT ini. Oke, next. Selanjutnya kelas Gastropoda. Gastropoda sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama gaster yang artinya perut dan podos yang artinya kaki. Jadi gastropoda ini adalah hewan yang bertubuh lunak berjalan dengan perut yang dalam hal ini disebut kaki. Oke, next. Karakteristik dan struktur gastropoda. Pertama, kelas ini hidup di air laut dan payau. Kemudian memiliki cangkang atau rumah dan berbentuk kerucut terpilin atau juga disebut spiral. Nah, untuk bentuk tubuhnya sendiri yaitu sesuai dengan bentuk cangkang atau bentuk cangkok. Selanjutnya, pernapasannya ada yang menggunakan paru-paru dan juga ada yang menggunakan insang. Nah, untuk yang menggunakan paru-paru, biasanya gastropoda ini yang hidup di darat. Kemudian untuk yang hidup di air, gastropoda ini bernapas dengan insang. Kemudian gastropoda ini adalah hewan yang hemaprodit, tetapi tidak mampu melakukan autofertilisasi. Nah, selanjutnya mempunyai alat reproduksi yang disebut opotestes. Yang mana opotestes ini yaitu alat reproduksi jantan dan betina yang bergabung. Lalu alat ekskresinya berupa nephridia, yaitu sebuah ginjal yang terletak dekat jantung. Lalu sistem peredaran darahnya terbuka dan saluran pencernaan makanannya terdiri atas rongga mulut, paring, esofagus, tembolok, lambung, intensin, rektum, dan anus. Baik, selanjutnya mengenai bentuk dan fungsi. Nah, bentuk dan fungsi ini ada yang mengalami perkembangan. Yang saya jelaskan diantaranya yang pertama yaitu torsi. Selanjutnya yaitu perkembangan dari coiling atau juga lilitan spiral. Next, selanjutnya klasifikasi gastropoda. Nah, kelas gastropoda ini memiliki 3 ordo. Yang pertama ordo Prosobranchia, yang kedua ordo Opistobranchia, yang ketiga ordo Pulmonata. Ini merupakan contoh-contoh dari masing-masing ordo. Baik, yang pertama, ordo Prosobranchia. Nah, ordo Prosobranchia ini merupakan ordo terbesar yang beranggotakan kurang lebih sekitar 30.000 spesies, yang mana memiliki sepasang tentakel. Kemudian sebagian besar hidupnya itu di laut. Insang terletak di dalam rongga mantel sebelah anterior daripada jantung. Selanjutnya pictural daripada hewan ini mengikuti pembelitan atau mengalami pembelitan. Jenis kelaminnya pun terpisah. Nah, pada ordo Prosobranchia ini memiliki 2 subordo. Yang pertama subordo Aspidobranchia dan subordo Pectinibranchia. Kita lihat ini masing-masing dari subordo Aspidobranchia dan juga subordo Pectinibranchia. Nah, ordo Aspidobranchia ini memiliki 4 famili, bisa dilihat oleh semuanya. Kemudian untuk subordo Pectinibranchia ini
memiliki sekitar 9 famili. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu ada ordo Opistobranchia. Opistobranchia ini memiliki ciri dan karakteristik. Yang pertama, hidupnya itu di laut. Kemudian cangkok atau cangkangnya berukuran kecil, tidak mempunyai insang. Kalaupun ada, itu berada di belakang jantung. Kemudian pisceralnya membelit dan hermaprodit. Nah, subordo Opistobranchia ini memiliki 2 subordo. Yang pertama Tetribranchia dan yang kedua Nudibranchia. Oke, next kita lihat untuk subordo Tetribranchia ini memiliki 4 famili. Dan gambar yang muncul ini adalah contoh dari spesies Haminea solitaria. Kemudian subordo Nudibranchia ini sama memiliki 4 famili. Oke, yang terakhir ada ordo Pulmonata. Ordo Pulmonata ini biasanya hidup di air tawar atau tanah. Kemudian tidak ada insang, memiliki rongga mantel yang berfungsi sebagai paru-paru. Kemudian cangkok atau cangkangnya itu sederhana. Spiralnya teratur, kadang-kadang rudimenter. Nah, sebagian anggota ordo ini cangkok atau cangkangnya mempunyai epipragma hermaprodit. Umumnya opipar, beberapa pipipar. Namun sebagian besar lagi vegetatir, tapi ada beberapa yang karnivor. Kemudian ordo Pulmonata ini memiliki 2 subordo. Yang pertama yaitu Basomatophora dan yang kedua Stylomatophora. Next, kita lihat untuk subordo Basomatophora sendiri memiliki 4 famili. Dan untuk ordo Stylomatophora ini memiliki 5 famili. Untuk materi terakhir yaitu mengenai peranan dari moluska. Beberapa spesies dari moluska ada yang merugikan dan juga bermanfaat bagi kehidupan organisme yang lainnya. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, sebagai sumber bahan makanan berprotein tinggi. Sebagai contoh, dari cephalopoda ada gurita, cumi-cumi, dan juga di sebagian besar daerah ada yang mengkonsumsi Achatina fulica atau siput darat. Kemudian ada juga dari kelas Bivalvia yang dapat dijadikan sebagai sumber bahan makanan. Yang selanjutnya yaitu penghasil mutiara, di mana mutiara ini dapat dijadikan sebagai perhiasan pada manusia. Nah, mutiara ini dihasilkan dari lapisan nacre yang ada pada Bivalvia. Contoh spesies yang dapat dimanfaatkan untuk penghasil mutiara ini yaitu Pinctada maxima. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai inang perantara pada siklus hidup Fasciola hepatica, yaitu Limnea rubiginosa. Selanjutnya ada beberapa spesies yang dapat menjadi hama tanaman, yaitu siput darat atau Achatina fulica. Kemudian tanah yang terdapat organisme moluska yang mati dapat dijadikan sebagai pupuk alami. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan cantumkan di kolom komentar YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.